Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami akan membahas mengenai pembentukan modal sosial dan analisis kasus yang telah kami pilih. Tapi sebelum itu, perkenalkan dahulu, kami dari tim 1 terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Maidavi Gibran, Muhammad Nizar, Niken Oktavanestiya, Nuril Husnati Zahro, dan Priagung Bayu Anggara. Selanjutnya, yuk simak video kami. Teori modal sosial. Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis serta kondusif. Modal sosial memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial suatu masyarakat. Modal sosial dianggap sebagai salah satu komponen utama yang mendorong kebersamaan, mobilitas ide, saling percaya, saling menguntungkan untuk kemajuan bersama. Teori modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal. Unsur-unsur modal sosial. Modal sosial sendiri terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, partisipasi dalam suatu jaringan. Salah satu kunci keberhasilan dalam membangun modal sosial adalah kemampuan partisipasi sekelompok orang pada suatu asosiasi atau perkumpulan dalam suatu jaringan hubungan sosial. Yang kedua yaitu reciprocity. Modal sosial selalu dipengaruhi oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Yang ketiga yaitu trust atau kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Yang keempat yaitu norma sosial. Pengertian norma itu sendiri adalah sekelompok aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Yang kelima yaitu nilai-nilai. Nilai adalah suatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Dan yang terakhir adalah tindakan yang proaktif. Salah satu unsur penting dalam modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak hanya berpartisipasi, tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan bermasyarakat. Konsep modal sosial. Yang pertama adalah kepercayaan. Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral di mana modal sosial dibangun. Kepercayaan sebagai sikap saling mempercayai di dalam masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Yang kedua adalah norma. Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah jaringan. Hasbullah 2010 mendefinisikan jaringan sosial sebagai hubungan-hubungan yang terjalin antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan antar individu dalam suatu kelompok juga disebut suatu jaringan. Kelompok yang dimaksud dimulai dari yang terkecil yaitu keluarga, kerabat, tetangga, masyarakat, organisasi formal, dan bentuk-bentuk lain. Fungsi modal sosial. Modal sosial mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadi integrasi sosial. Yang kedua, membangun partisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan. Dan yang kelima, yaitu sebagai pilar demokrasi. Kasus yang kami bahas adalah kasus yang terjadi pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia, di mana para karyawannya belum mendapatkan gaji selama 7 bulan. Risum kasus. 7 bulan berjalan, karyawan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI belum menerima gajinya. Ketidakmampuan bayar gaji disebabkan oleh masalah keuangan perusahaan.
Utang yang tercatat kepada karyawan bukan hanya gaji tertunggak saja. Kewajiban lain seperti tunjangan cuti, tunjangan pendidikan, dan tunjangan seragam sejak 2019. PT Inti juga mempunyai utang bank yang cukup banyak yang menyebabkan cash flow perusahaan semakin berat. Upaya penyehatan kondisi keuangan perusahaan salah satunya yaitu PT Inti bekerja sama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset atau disingkat PPA. Hasil audit yang dilakukan oleh PPA dalam upaya penyelamatan PT Inti menghasilkan 5 opsi penyelesaian utang. Opsi tersebut yaitu yang pertama, sinergi BUMN atau BIS skenario, yang kedua, sinergi BUMN dan penjualan aset, yang ketiga, konsolidasi ke dalam Telkom Group sebagai anak usaha, yang keempat yaitu sinergi BUMN melalui penyertaan modal Telkom dan other SOE, dan yang terakhir, sinergi BUMN dan konsensi GSN. Langkah lain, Serikat Pekerja mendorong Kementerian Keuangan dengan memberikan penambahan penyertaan modal melalui program RR atau restrukturisasi dan revitalisasi. Sampai saat ini, kasus sudah menemukan solusinya dan sedang berjalan upaya penyehatannya. Analis kasus. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan muncul saat kedua belah pihak sudah ada saling percaya, sehingga mereka bersedia untuk berbagi sumber daya tanpa adanya rasa kekhawatiran bahwa terjadi pemanfaatan yang merugikan salah satu pihak. Pada saat hubungan telah terjalin, maka akan timbul suatu kepercayaan. Pada PT Inti, kepercayaan yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan tidak membuahkan hasil yang sesuai, karena perusahaan telah melakukan penyalahgunaan kepercayaan berupa penunggakan gaji karyawan selama 7 bulan. Tidak hanya itu, penunggakan juga dilakukan terhadap kewajiban lain seperti tunjangan cuti, tunjangan pendidikan, dan tunjangan seragam sejak Juli 2019. Kemudian, konteks modal sosial pada bentuk ini menekankan pada 2 elemen kunci, yakni kepercayaan dari lingkungan sosial dan aktualisasi dari kewajiban yang sudah dipenuhi. Dalam perspektif ini, kepercayaan sebagai salah satu pilar kekuatan modal sosial berdasarkan keyakinan pada hubungan dengan pola yang saling mendukung, sekaligus menaruh harapan akan perilaku yang sama dari kedua belah pihak. Rasa percaya dapat mendorong para karyawan untuk bertindak sesuai aturan dari perusahaan, karena menganggap keinginan tersebut sebagai wujud kepercayaan yang tidak dapat disia-siakan. Kepercayaan tidak muncul secara tiba-tiba dan tidak bersifat absolut, perlu proses yang panjang dan berkelanjutan dalam pembentukan rasa percaya. Yang kedua adalah jaringan sosial. Jaringan adalah ikatan antar simpul yang dapat berupa orang atau kelompok dihubungkan dengan media hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan. Jaringan merupakan komponen penting dalam berbisnis. Jaringan bisa berupa jaringan informasi yang dapat terjadi pendukung perusahaan dalam memperluas jaringan bisnisnya. Dengan persaingan yang semakin banyak, membangun relasi untuk bekerja sama. Dalam dimensi jaringan ini, informasi pada konteks modal sosial akan menciptakan suatu hubungan dengan dasar timbal balik yang tinggi. Hal itu pada dasarnya dikarenakan hubungan timbal balik saling melengkapi dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Adanya penunggakan gaji oleh perusahaan PT Inti berdampak terhadap jaringan sosial yang telah dimiliki perusahaan. Seperti pada hubungan sosial dengan konsumen perusahaan, adanya cash flow perusahaan yang terpuruk membuat para konsumen yang akan menggunakan jasa dan bekerja sama berpikir 2 kali untuk proyek-proyek yang akan datang. Kemudian mengenai hubungan sosial dengan karyawan, karena telah melakukan penunggakan gaji terhadap karyawan membuat perusahaan mempunyai citra buruk terkait kesejahteraan para karyawan yang bekerja. Sehingga calon karyawan yang akan melamar pekerjaan di masa mendatang juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Dapat disimpulkan dalam kasus ini, perusahaan tidak membangun jaringan perusahaan secara baik, dibuktikan dengan banyaknya utang perusahaan dan adanya penunggakan gaji karyawan. Kesimpulan kasus, PT Industri Telekomunikasi Indonesia pada dasarnya sudah mempunyai modal sosial. Sebagai sebuah perusahaan, kemampuan perusahaan untuk membangun kepercayaan dan menjalin hubungan dengan para konsumen dan karyawan menjadi sangatlah penting. Modal sosial berkontribusi dalam bisnis karena dengan tingkat modal sosial yang tinggi,
dapat mempermudah kinerja perusahaan dalam beroperasi. Modal sosial juga turut berperan dalam proses penyerapan tenaga kerja, yang secara langsung dengan adanya jaringan yang terbentuk dari hubungan sosial perusahaan. Dimensi modal sosial yang berupa kepercayaan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya yang tepat guna bagi proses bisnis yang dijalankan. Pada jaringan sosial, jaringan yang lebih luas akan mempermudah memperoleh informasi, sehingga nilai modal sosial yang dimiliki juga tinggi. Dalam kenyataannya, modal sosial yang dimiliki PT Inti masih belum dimanfaatkan dengan sesuai. Perusahaan melakukan penyalahgunaan kepercayaan berupa tunggakan gaji karyawan selama 7 bulan. Adanya penunggakan gaji oleh perusahaan juga berdampak terhadap jaringan sosial yang dimiliki perusahaan seperti konsumen.